Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang pemikiran pendidikan Islam era tradisional dan modern di Indonesia. Kami kelompok 6 yang beranggotakan Karina Sirila dan Zalis Khairunisa. Yang pertama, pendidikan Islam era tradisional di Indonesia. Pendidikan Islam era tradisional ini masih menggunakan sistem pengajaran yang sama saat Rasulullah melaksanakan pengajaran kepada umatnya, yaitu dengan cara berdakwah hingga membentuk halakoh-halakoh atau perkumpulan kecil yang di dalamnya saling membagi ilmu. Proses halakoh ini biasanya dilakukan di rumah, mushola, masjid, hingga berubah menjadi sebuah tempat pendidikan Islam yang disebut madrasah dan pondok pesantren. Pondok pesantren sebagai pusat pendidikan Islam di Indonesia terus menyebar ke seluruh Nusantara seiring dengan berkembangnya Islam itu sendiri. Pendidikan Islam di Indonesia turut serta mencerdaskan masyarakat dengan membina karakter dan kepribadian diri seseorang. Hal ini dibuktikan dalam melawan penjajahan bangsa Barat dengan mempertahankan karakter tersebut. Masyarakat Islam di Indonesia berkembang hingga membentuk sebuah kerajaan Islam yang berkuasa secara politis. Proses dakwah di Pulau Jawa semakin maju dengan adanya 9 tokoh pimpinan dakwah Islam di Jawa, yaitu yang sering kita kenal dengan sebutan Wali Songo. Sunan Bonang mengembangkan pendidikan pada bidang kebudayaan dan kesenian. Tempat operasinya ialah di antara Rembang dan Surabaya. Dalam bidang kebudayaan dan kesenian, beliau menciptakan lagu-lagu gending Jawa yang berisi tentang pendidikan Islam, antara lain Tembang Macapat. Sunan Giri menaruh perhatian besar dalam kegiatan di bidang pendidikan. Dalam hal susunan materi pengajaran, ia mengadakan kontak dengan kerajaan Pase di Aceh yang berhaluan ahli sunnah mazhab Syafi'i. Ke pondok pesantrennya berdatangan santri-santri dari daerah Indonesia bagian timur. Dengan demikian, Sunan Giri berfungsi sebagai pemersatu Indonesia di bidang pendidikan Islam. Sunan Muria terkenal seorang yang zuhud dan menjadi guru tasawuf yang terkenal pendiam, tetapi pandangan dan fatwanya sangat tajam. Sedangkan Sunan Kalijaga berdakwah dengan sasaran utama kepada golongan tani dan buruh, dan juga mengadakan perjalanan turba di kalangan rakyat di daerah-daerah di luar kota Kerajaan Demak dengan berdakwah menggunakan sarana pertunjukan wayang kulit. Di dalam pertunjukan wayang kulit tersebut, Sunan Kalijaga juga menyisipkan pengajaran dan pendidikan tentang Islam. Pendidikan Islam era modern di Indonesia. Pada era pembangunan sekarang ini, pendidikan agama di masyarakat tetap dibina dan digalakkan dalam usaha untuk mengembangkan kehidupan beragama. Pendidikan agama dalam arti sebagai salah satu bidang studi telah diintegrasikan dalam kurikulum sekolah-sekolah negeri. Pembaharuan pendidikan terjadi lantaran adanya tantangan kebutuhan rakyat dalam ketika itu, dan lewat proses pendidikan itu sendiri dibutuhkan bisa menyiapkan produk insan yang bisa mengatasi kebutuhan rakyat yang tidak saja hanya masalah agama, namun masalah kehidupan insan dalam umumnya. Misalnya masa modernisasi ini. Sehingga bisa dikatakan bahwa pendidikan tidak hanya sebatas menjadi fungsi inkulturasi, yakni sekedar berfungsi menjadi pewaris nilai-nilai yang terdapat kini generasi mendatang. Namun, lebih menurut itu hendak pula diarahkan buat menyiapkan generasi pada menghadapi tantangan hayati di masanya. Dengan pertimbangan dan dinamika masyarakat, sistem pendidikan Islam harus berorientasi terhadap nilai-nilai agama dalam diri seseorang. Sistem pendidikan Islam harus mampu menghadapi tantangan dan rintangan pada era modernisasi ini. Penguasaan dan pemahaman ajaran Islam dan penguasaan teknologi dilakukan dengan humanistik
pragmatik, integral yang didasarkan nilai-nilai ajaran Islam. Modernisasi pendidikan Islam di Indonesia datang dari kaum muslim modern yang berasal dari bangsa Belanda pada awal abad ke-19. Pembaharuan pendidikan Islam di Indonesia berorientasi pada nasionalisme yang mampu menghadapi tantangan barat. Isi pendidikan Islam di Indonesia. Isi pendidikan dan pengajaran agama Islam pada tingkat permulaan ini meliputi 1. Membaca Al-Quran 2. Mempraktekkan sholat 3. Pelajaran tentang tauhid. Isi pendidikan dan pengajaran agama Islam pada sistem madrasah dan pondok pesantren terbagi menjadi pendidikan Al-Quran dan pendidikan kitab. Pendidikan Al-Quran mempelajari tentang 1. Huruf hijaiyah dan membaca Al-Quran 2. Praktek sholat 3. Keimanan 4. Akhlak. Pendidikan kitab mempelajari tentang 1. Ilmu nahwu 2. Ilmu hadis 3. Ilmu tauhid 4. Ilmu fikih 5. Ilmu shorof dan lain-lain. Pendidikan Islam di Indonesia terus berkembang hingga pelajaran umum dicantumkan dalam kurikulumnya, yaitu 1. Membaca dan menulis huruf Latin 2. Mempelajari ilmu hitung 3. Mempelajari ilmu bumi 4. Mempelajari ilmu bahasa Indonesia 5. Mempelajari ilmu sosial dan politik 6. Mempelajari ilmu saintek.